Oke, selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1x24 jam klik petir ya, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin Pi Network yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa 1x24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh ya dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Bangkit Kembali. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Walaupun sekarang yaitu kita sudah open minded ya. Mudah-mudahan open minded ini menjadikan hal yang baik bagi teman-teman semua di seluruh dunia ya. Karena apalagi kemarin-kemarin dulu itu yang kita tunggu yaitu open minded atau open network ya. Karena yang ditunggu open minded atau open network sekarang kita sudah berada di dalamnya ya. Dan kemungkinan ini belum selesai progresnya ya, dan sekarang masih berproses, yang mana prosesnya itu mungkin masih panjang ya ini ya. Jadi kalau kita berbicara nilai itu sekarang sesuai dengan yang ada di bursa ya nilainya ya. Kemungkinan besar nilai tersebut akan tumbuh secara organik ya, seperti itu ya. Jadi ya kita harus sabar ya menanti sebuah project yang mana project ini sudah real dan kita juga bisa memfiatkan ya ke bursa-bursa yang sudah lulus KIB seperti itu ya. Dan selamat teman-teman yang kemarin sudah lulus KYC pada tenggat periode 14 Maret ya. Dan bagi teman-teman yang sudah migrasi, selamat ya saya ucapkan. Dan bagi teman-teman yang hari kemarin belum migrasi atau belum kembali ya, mudah-mudahan koinnya itu dikembalikan oleh core team ya. Yang penting dari awalnya itu yaitu kita sudah menyelesaikan 9 mainnet checklistnya itu dengan benar seperti itu ya. Dan nilai ini kemungkinan besar akan tumbuh secara organik ya teman-teman ya. Kita harus pahami ke sana ya. Karena ya hukum dalam kripto tersebut seperti itu hukumnya ya. Dan itu akan ada penawaran kemungkinan nanti, dan di sini kita akan sedikit senggol ya terkait dengan yaitu domain ya, domain di sini ya. Karena kita kemarin itu selalu membicarakan nilai atau value ya. Di sini kemungkinan ini adalah strategi dari core team, yang mana core team untuk menaikkan traffic atau menaikkan nilai itu dengan berbagai macam cara. Terutama kita ini di sini diarahkan untuk yaitu untuk membuat domain ya. Domain ini yaitu layaknya kita membuat website ya, yang mana kita kalau membuat website itu harus berbayar di luar sana itu ya. Misalkan websitenya itu amazon.com atau tesla.com, dan ini akan dialihkan websitenya itu atau domainnya itu ke web3 ya, yang mana web3 ini yang mempunyai adalah dari blockchainnya Pi Network ya, yang mana kita kalau memang search nanti di Google itu akan ketemu domain kita kalau kita sudah bisa membuatnya. Dan di sini kita akan sedikit senggol ya terkait domain ini. Dan domain ini akan bernilai yaitu kita awal untuk mengamankan domain kita, membuat domain seperti itu ya, yaitu dengan nilai 10 koin.
Bagaimana untuk domain-domain yang lain ya, kemungkinan kalau domain-domain yang sudah terkenal seperti itu ya, umpamanya amazon.com. Nah, itu nanti saya ada ya informasinya di tutorialnya nanti ya. Oke, teman-teman, kita klik di bagian domainnya di sini ya. Kita baca dulu informasi-informasi terkait ini agar kita tetap memahami ya sebelum kita beranjak untuk membuat domain tersebut atau kita mengamankan domain-domain kita yang akan dibuat dan akan dipatenkan oleh core team seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke TKB ya. Baik, kita klik yang bagian sini teman-teman ya. Setelah kita klik nanti diarahkan ke sini ya. Dan di sini kebetulan saya sudah mentranslate di bagian ini semua ya. Jadi saya nanti bacakan sebentar ya untuk informasi ini ya. Setelah kita klik tadi ya, kita ada di halaman ini ya. Dan kita tadi di halaman awal dashboard aplikasi Pi Network penambangan, dan kita klik, kita dibawa ke sini ya. Jadi di sini ada aturan partisipasi lelang ya. Selamat datang di lelang domain Pi. Lihat lelang, aturan partisipasi lelang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dan video ini kemungkinan agak panjang nih ya. Saya harus selesaikan dari awal sampai akhir agar kita bisa bersama-sama memahami terkait informasi domain ini ya. Dan teman-teman silakan yang support silakan tonton, yang support dan ingin memahami informasi ini silakan ya tonton sampai habis ya. Kemudian kita baca di sini aturan partisipasi lelangnya ya. Jadi di sini kelayakan seluruh komunitas Pi dan setiap individu yang mampu memperoleh Pi melalui bursa terpusat ya. Terus kita di sini melalui bursa terpusat atau cek ya, kita bisa membeli domain itu kepada yaitu melalui aplikasi Pi Network ini, dan itu walaupun bukan pioner ya, itu bisa membelinya atau mengamankan domain-domain tersebut dengan kita membayar 10 koin minimum ya, minimum 10 koin ya kita awal. Jadi harga yang lebih kurang dari 10 koin itu tidak ada ya. Jadi mulai dari 10 koin itu ke atas dan mungkin bisa ribuan ke sana ya. Dan itu ada nanti ya, saya jelaskan di akhir ya. Kemudian lamanya lelang dimulai pada hari Pi 14 Maret tahun 2025 dan akan berakhir pada hari Pi Today 28 Juni tahun 2025. Jadi di Pi Today nanti itu akan berakhir ya teman-teman ya. Lelang domain individual untuk nama domain tertentu akan diperpanjang jika ada tawaran baru dalam 24 jam sebelumnya berakhirnya lelang domain tersebut. Untuk lebih jelasnya, ini berarti bahwa lelang domain individual untuk nama domain tertentu hanya akan berakhir setelah tidak ada tawaran baru selama periode 24 jam sebelum berakhirnya lelang domain tersebut. Jadi nanti setelah sudah dibuat semua, teman-teman sudah membuat ya, udah bikin domain tersebut, akan berakhir di tanggal 28 Juni tahun 2025 ya. Dan di situ kalau memang ada nanti penambahan waktu dalam 1 kali 24 jam, siapa yang bisa membeli atau menawar yang paling tinggi atau tertinggi itu akan menjadi miliknya dan itu akan dihak patenkan ya. Maksudnya hak paten itu adalah kita yang mempunyai yang kuat untuk membayar dengan nilai tertinggi. Misalkan 10 saya mulai ya, ada yang menawar lagi 20 ya, itu yang akan dijadikan
pemiliknya ya, yang penawaran tertinggi yaitu yang akan menjadi miliknya, seperti itu ya. Siapa yang lebih tinggi ya, itu terus, dan dalam 1 kali 24 jam terakhir nanti itu akan di final ya, seperti itu ya. Kemudian aturan dan cara berpartisipasi. Jadi pelopor dapat berpartisipasi dengan mengunjungi situs ya, https://domain.pi.net.com di Pi Browser ya, yang akan memandu orang ke produk seperti terkait dengan Pi Wallet untuk menyelesaikan tawaran. Jadi teman-teman juga nanti bisa di sana setelah klik domain tadi ya, diarahkan nanti ke Pi Browser ya. Pi Browser itu kita untuk membayar ya, membayar yaitu dengan koin Pi kita, yaitu sebanyak 10 koin Pi ya. Di antar muka lelang, ketik domain yang ingin Anda amankan untuk penggunaan Anda. Ajukan penawaran minimum adalah 10 Pi untuk domain tersebut. Ya, betul ya, di sini ya, di bawah ya. Kemudian, penawaran tertinggi menang dan membeli domain Pi untuk penggunaan eksklusif mereka dengan kemungkinan biaya pendaftaran dan pemeliharaan tahunan di masa mendatang serupa dengan biaya domain internet tradisional. Ya, nanti kalau memang kita sudah memiliki dan domain-domain tersebut ya, kita juga nanti dituntut kemungkinan ya kedepannya itu untuk membayar yaitu tagihan bulanan atau tahunan ya, layaknya kita membuat website yang sekarang itu diakhiri dengan google.com, diakhiri dengan .com ya. Misalkan website saya bangkitkembali.com. Nah, itu ya, nanti .com-nya itu akan dialihkan dengan .pi, seperti itu ya. Misalkan bangkitkembali.pi ya gitu ya, lajada.pi, terus shopee.pi, seperti itu ya. Jadi nanti kita itu berujung, dan semua yang sekarang ada di yaitu web 2 itu semua akan digiring ke web 3, seperti itu ya. Dan akan digiring ke web 3 semua ya. Jadi tidak terkecuali ya. Dan karena web 3 ini lebih familiar atau lebih teknologinya lebih tinggi, seperti itu ya. Teknologinya lebih tinggi, dan ini akan digiring semua ke web 3 karena kemajuan teknologi semakin canggih, dan kita juga bisa memakai dengan sistem AI, seperti itu ya. Nah, itu web 3 itu sudah sempurna di sana ya. Bahkan di sini akan terdesentralisasi, jadi ke blockchainnya Pi Network, seperti itu ya. Kemudian di sini aturan partisipasi lelang ya. Para pelopor dapat memanfaatkan fungsionalitas lengkap dan blockchain Pi, fitur saldo yang diklaim yang memungkinkan para pelopor untuk mengirimkan Pi mereka sebagai tawaran untuk domain dengan cara yang dapat dibatalkan. Ini berarti mereka dapat menarik jumlah yang sebelumnya mereka tawarkan kapan saja sebelum lelang berakhir ya. Jadi sebelum lelang berakhir nanti ada penawaran, seperti itu ya. Siapa yang tertinggi dia itu yang akan mendapatkan lelang-lelang tersebut ya. Oke, di sini kemungkinan teman-teman bisa baca-baca selanjutnya ya. Jadi mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Karena di sini kalau saya harus jelaskan semua di bagian sini itu banyak ya, di sini ya. Di sini banyak ya, tuh kita terus baca, dan di sini juga ada nanti terkait dengan yaitu aplikasi
utilitas di sini ya, yang saya tandai merah ini berarti mainnet ya. Dan ke bawahnya juga di sini ada lagi ya, ke bawahnya semacam itu ya. Dan ini juga terkait dengan gas fee ya, gas fee, yang mana gas fee tersebut untuk transaksi domain ya, di sini kita bisa 0,01 pi yang dimodifikasi ke 0,02 pi atau dihapus 0,01 pi. Jadi biaya gas tambahan lebih tinggi, kemungkinan berlaku pada praktik ya, berlaku pada praktiknya nanti ya. Ini sekedar simulasi seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke yang tadi ya. Jadi sesuai dengan yang saya unjukkan di sini ya, di awal tadi kita kembali lagi ke sini. Setelah klik yang ini, kita diarahkan ke sini ya. Dan kita sudah baca tadi terkait dengan pemahaman ini. Selanjutnya kita klik di bagian bawah ini untuk melanjutkan sesi pembelian domain ya. Kita lanjut sini, diklik bagian bawah, go to action ya, seperti itu ya. Kita lanjut, nanti diarahkan ke sini ya. Jadi untuk kita menempelkan frase sandi kita, kalau memang teman-teman sudah bisa terautentikasi dengan fingerprint atau sidik jari, jadi bisa juga buka dengan sidik jari yang paling bawah ya, tinggal tempel jari kita. Namun sebelum tempel ini, sebelum diklik ya sidik jarinya ini di bagian sini, kita matikan dulu HP-nya, tag, nanti bukanya pakai sidik jari. Setelah terbuka layar utamanya, baru kita klik sidik jari, itu akan terbuka ya. Jadi mungkin teman-teman yang sulit untuk kita caranya untuk mengaktifkan sidik jari, juga bisa kita masuk dengan frase sandi dulu di sini, nanti diaktifkan di dalam untuk fingerprintnya ya. Oke, kita lanjut di sini. Setelah itu kita ketemu bagian sini, dan di sini juga kita bisa searching ya. Set di sini, misalkan di bagian sini kita ketikkan yaitu google.com untuk mengamankan atau mencari website kita itu namanya apa sih nanti gitu kan. Misalkan kita mau membuat website itu amazon.com, kita search di sini, cari. Setelah kita cari, kita ketik di bagian sini google.com atau amazon.com, nanti klik bagian search di sini, nanti ketemu ya teman-temannya, ketemu nanti. Nah seperti ini ya. Nah ini tesla.py jadinya ya, tesla.py di sini ya. Tesla.py ini kebetulan ini sudah ada yang punya ya teman-teman ya. Jadi sudah ada yang mengamankan gitu ya. Ya contohnya di sini sudah ada mengamankan domain is available ya. Di sini dia mengamankan dengan harga berapa ya? 11.500. Nah, di bagian bawah sini nih. Nih, dia sudah menawar bid ini ya. Bid menawar yaitu 11.500 koin Pi ya. Sangat luar biasa ya. Ini. Jadi kita cari website yang belum jadi aja ya kita, atau buat sendiri lah gitulah. Kira-kira kalau yang belum ada penawaran itu seperti ini ya. Nah ini sudah ada ya teman-teman, sudah ada yang menawar di sini google.py ya. Di sini nilainya itu 2.421 ya. Di sini lanjut kita Amazon di sini ya. Nah Amazon ini sudah ada yang menawar ya, sudah ada yang menawar di sini yaitu 30.000 koin Pi. Sangat luar biasa. Sedangkan kita menambang paling dapat 1, batu 2, dapat 3 ya, seperti itu ya.
dan ini penawarannya sangat luar biasa ya. Kemudian di sini kita ya. Nah, di sini untuk ini baru saya coba-coba ya teman-teman ya. Coba-coba ini untuk mengamankan domain saya di sini available domain ya. Jadi di sini belum ada yang punya ya. Ini domain saya nanti teman-teman ya, bangkitkembali.py ya. Sesuai dengan judul yaitu channel ini ya. Jadi saya akan amankan ini bangkitkembali.py. Jadi bukan google.com atau kalau sekarang itu diakhiri dengan .com ya. Misalkan bangkitkembali.com, websitenya seperti itu ya. Dan ini saya akan amankan dengan nama bangkitkembali.py ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti belum ada yang ini ya, nggak ada yang nawar gitu ya. Kalau nama ini nggak ada yang nawar, begitu kan ya. Saya sudah membayar 10 koin Pi di sini ya, 10 koin Pi ya. Kalau memang ada penawaran tertinggi, mungkin bisa 1000, 2000 Pi, saya nyerah ya. Dan uang ini yang sudah saya bayarkan ke core team, ini akan kembali ya teman-teman ya ke dompet kita, seperti itu ya. Oke, masih ada nggak kira-kira? Oh, sudah habis ya teman-teman ya. Ini videonya lumayan panjang, ini 22 menit ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa lah ya kita di sini sharing-sharing ya. Sebenarnya ada itu tadi ya, 2 halaman tadi ya yang saya belum sempat jelaskan. Tapi teman-teman nanti bisa baca-baca di websitenya langsung ya, agar lebih santai, rileks, dan jangan lupa kalau kita membaca itu malam ya, biar kita bisa ngopi gitu ya. Kalau siang-siang ini kan bulan puasa, jadi nggak bisa ngopi ya. Oke, demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga ini bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jika informasi ini bermanfaat, kita berbagi dan sharing ya, itu silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Mohon maaf lahir dan batin di hari atau bulan puasa ini, mungkin ada salah-salah kata dari Bangkit Kembali, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Salam petir, jeder, jeder, jeder.